Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Wena Sejarah, di mana kita akan banyak mengupas tentang pembelajaran sejarah baik secara Indonesia maupun secara dunia untuk jenjang SMA. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas dan mengupas tentang bagaimana perkembangan iptek dalam era globalisasi, di mana yang pertama yaitu kompetensi dasar. Siswa dapat mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Jadi kita lihat ada dari perkembangan iptek ini ilustrasi mobil dari awal sampai mobil di zaman sekarang dan next ya. Jadi untuk di masa future, masa yang akan datang. Ada mobil, ada pesawat terbang, dari yang bentuk yang sederhana sampai ke bentuk yang paling rumit. Nah, kita coba lihat satu persatu. Tujuan pembelajaran kita akan mencoba melihat ada 6 hal. Yang pertama tentang konsep dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang berikutnya tentang perkembangan teknologi sendiri di berbagai bidang. Kemudian hubungan dari perkembangan iptek dengan globalisasi. Dan kita akan mencoba menganalisis tentang bagaimana dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek. Kita lihat yang pertama, konsep dasar dari ilmu pengetahuan. Ilmu secara kebahasaan bisa dipandang sebagai produk, proses, atau paradigma dari etika. Sementara ada sisi yang lain, ada ilmu diperoleh melalui kegiatan yang bersifat ilmiah. Jadi butuh waktu yang sedemikian panjang. Sementara untuk pengetahuan itu diperoleh melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Silahkan Anda coba untuk memperdalam, bisa browsing di berbagai sumber yang ada di internet atau buku yang terkait. Sementara teknologi memiliki konsep, ini berdasarkan Prayut ini di dalam Elias ya, 2001. Dikatakan sebagai seluruh perangkat ide, metode, teknik, benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu, di mana mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia di waktu dan tempat tertentu tersebut. Sementara menurut Mardianto dikatakan suatu perilaku produk informasi dan praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima, digunakan atau bahkan diterapkan oleh masyarakat, yang nanti akan mendorong terjadinya perubahan baik individu maupun seluruh warga masyarakat. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Kalau ilmu pengetahuan jelas di dalamnya ada rumus dan teori, sementara teknologi itu praktek terapan dari rumus dan teori dari ilmu pengetahuan. Jadi dua hal yang cukup terkait. Ini nampak nanti antara ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki hubungan yang sangat terkait. Bisa dikatakan tidak ada ilmu pengetahuan maka tidak ada teknologi. Begitu pula sebaliknya. Nah, dari sini akan kita coba lihat dari perkembangan iptek sendiri ada dampaknya sebelum kita melihat ke perkembangannya sendiri. Bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Dampak positif bisa memberikan berbagai kemudahan, memperluas perkembangan dari informasi, kemudian bertambahnya wawasan pengetahuan. Sementara yang negatif itu muncul tindak kejahatan, hilangnya budaya tradisional, dan yang ketiga munculnya banyak kerusakan di muka bumi. Sekarang kita lihat satu persatu. Dari perkembangan iptek secara umum kita bedakan jadi 4. Ada teknologi luar angkasa, ada teknologi militer, ada teknologi informasi dan komunikasi, dan ada teknologi di bidang transportasi. Teknologi luar angkasa di sini kan kita coba lihat ada nuansa dari era perang dingin dari tahun 61 sampai sekitar tahun 90 yang nanti ditandai dengan contohnya Uni Soviet. Ternyata pada teknologi luar angkasa ini terjadi perlombaan yang luar biasa antara Amerika Serikat di satu pihak dan pihak lain Uni Soviet almarhum ya yang sedang menjadi Rusia, masing-masing akan berlomba. Silahkan Anda coba amati, Anda pelajari. Kita lihat yang berikutnya. Dari teknologi persenjataan. Ini nampak nanti selama Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia yang kedua.
Isinya ada teknologi tank, kapal selam, kapal perusahaan, pesawat bom dan sebagainya. Ini teknologi yang membutuhkan penguasaan yang cukup tinggi karena bentuknya sangat rumit. Kemudian pada Perang Dunia Kedua nanti terjadi perlombaan juga di bidang persenjataan. Ini Jepang ada bayonet, ada senapan mesin, sementara Amerika Serikat ada bazooka atau senapan semi otomatis. Sementara Jerman terkenal dengan Sturmgewehr. Kemudian ada MG42. Itu nanti Jerman itu terkenal dengan tank dan kapal selam. Dan ini masing-masing punya perkembangan yang berbeda. Nanti ini akan berkembang pesat lagi setelah Perang Dunia Kedua selesai. Nanti terjadi perlombaan yang luar biasa. Hampir setiap negara mencoba untuk mempersiapkan diri kalau sewaktu-waktu berhadapan atau pecah perang dengan negara lain. Tidak hanya pada masa Perang Dingin, tapi berlangsung terus sampai sekarang. Sementara yang teknologi komunikasi dan informasi nampak dari penggunaan satelit. Di tahun 1957, 1962, sementara Indonesia memiliki satelit, sistem komunikasi satelit domestik Palapa di tahun 76. Ini memiliki dengan kita membeli dari Amerika Serikat. Dan mulai tahun 1976 ini Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang menggunakan satelit di luar Amerika Serikat, Uni Soviet, Perancis, baru kita Indonesia. Ini satu kebanggaan dulu. Tapi kita tidak hanya berhenti di sisi ini. Silahkan untuk generasi muda untuk bagaimana kita bisa membuat satelit dengan asli produk anak-anak bangsa. Nah, teknologi transportasi kita lihat ada transportasi air, ada transportasi darat, dan transportasi udara. Ini nanti mengalami perkembangan yang cukup pesat. Silahkan Anda coba browsing. Sudah diawali dari zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, bahkan pada masa pra-aksara pun sudah berkembang. Terutama yang transportasi air dan darat. Sementara transportasi udara nanti akan berkembang di abad ke-20. Nah, ini kita mencoba lihat perkembangan indeks seperti ini. Kita lanjut. Ini. Nah, dari materi ini Anda bisa nanti untuk memperdalam lebih lanjut, silahkan bisa membaca dari buku Rasionalisme Generasi Muda. Ada buku Indah Sawitri sejarah kelas 12 dan sumber yang kita cantumkan. Saya kira sampai itu dulu, nanti untuk lebih lanjut kita bisa membaca di berbagai sumber yang tadi kita sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila